Okay, selamat datang di week 6. Welcome to week 6. How are you all today? I hope you're doing fine and okay and healthy and all that. Um, karena sesuai polling, yang menang adalah recorded Zoom meeting. Jadi untuk tujuan efektivitas, supaya lebih efektif, kita recorded Zoom meeting saja daripada live Zoom meeting. Considering our situation and condition and everything. Okay, welcome to week 6. Um, Basically, week 6 is only me giving the feedback, and I hope it will be live Zoom meeting because it could be direct feedback. However, you guys prefer to do recorded Zoom meeting, so we will just do it. So I have summarized some of my feedback to you all to your chapter 1 that you have sent me through email. I have read them all. I have left several comments, and I will send you back your chapter 1 to your email to Google Docs that you can actually see and take a look at the comments that I give to you. And these are several comments, major comments. Okay. Pertama, academic writing context. Jadi, karena kita menulis skripsi, kita menulis artikel ilmiah, itu pasti konteksnya adalah menulis akademik. Saya temukan beberapa yang masih apa ya, menggabung-gabungkan antara casual writing sama academic writing. Jadi casual writing itu beda sama academic writing. Pemilihan kata juga harus beda. Sama halnya kayak kita ngobrol dengan teman, terus kita bandingkan dengan ngobrol dengan orang yang lebih tua atau guru atau semacamnya. Itu pasti berbeda kan? Nah, menulis juga berbeda tergantung konteksnya. Jadi kita harus lihat menulis dalam konteks akademik itu menulis dengan menggunakan kata-kata yang formal. Dalam hal ini adalah formal dalam tulisan bahasa Inggris. So your choice of words should be formal vocabulary instead of casual vocabulary. Jadi jangan pakai kata-kata yang casual ya. Nanti saya kasih contohnya dan nanti juga bisa dicari sendiri perbedaan antara casual vocabulary sama academic vocabulary. Biasanya informal and formal words. Oke, contohnya nih, do not is okay. Jadi kalau ditulis do not itu tidak apa-apa, tapi kalau tulis don't itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena ada ini penggabungan do sama not. Jadi itu tidak boleh disingkat. Semuanya harus um, ditulis apa adanya tanpa penyingkatan ya. Kalau dalam bahasa ini namanya extraction atau penyingkatan. Ini bisa kalau kita cuma ngobrol atau menulis santai, tapi untuk penulisan akademik tidak boleh. Ya, makanya do not is okay, however don't is not okay. It's not okay at all. Juga do not use we or I. Saya juga temukan penggunaan pronoun we dalam penulisan bab satunya. Mungkin karena terbiasa kalau kita ngobrol atau diskusi atau konteks bahasa Indonesia itu kita kayak kita, ya kan? Kayak kami, kita beranggapan bahwa kita tahu bersama bahwa itu mungkin cocok untuk konteks diskusi, oral discussion, kayak kita diskusi dalam kelas itu bisa. Tapi dalam penulisan academic writing, khususnya academic writing dalam konteks Indonesia, tidak dibolehkan sama sekali menggunakan we atau I. Jadi harus pakai third person POV. Bagaimana caranya? Menjelaskan sesuatu memakai sudut pandang orang ketiga. Jadi dijelaskan saja tanpa ada aku, tanpa ada kata kita atau kami. Ya. Bisa melihat contoh-contoh artikel-artikel studi-studi sebelumnya. Semakin banyak baca, semakin terbiasa. Ya. Walaupun kalau saya bisa boleh kasih sedikit informasi, kalau di US itu academic writing-nya sedikit lentur. Saya temukan penggunaan I itu boleh. Tapi untuk Indonesian konteks tidak bisa. Di Indonesia kita masih terpaku pada POV orang ketiga tunggal. POV ini.
third person POV. Jadi kita menulis menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal untuk konteks penulisan academic writing di Indonesia. Yang saya tahu seperti itu. Kita masih sangat kaku, ya. Jadi kita harus mengikuti itu. You can explain the concept but cannot define the concept. Nah, di bab satu itu kan background. Banyak hal-hal yang baru yang diperkenalkan. Banyak definitional word. Banyak definisi-definisi kayak ini adalah apa, ini adalah apa. Dan itu tidak bisa kita jelaskan sendiri karena kita bukan expert. Kita belum sampai di level itu. Makanya kita butuh citations, makanya kita butuh sources. Setiap kita menjelaskan sesuatu, selalu ada sumbernya. Selalu ada di ujungnya menurut siapa. Gitu ya. Ya, ini memang untuk yang belum terbiasa memang agak aneh ya. Kayak kita cuma menulis saja, kita tahu kok itu artinya apa, definisinya apa. Reading adalah apa, kita tahu, tapi kita tidak bisa mendefinisikannya. Kita harus memakai definisi orang. Orang ini siapa? Orangnya adalah pakar. Adalah para penulis studi-studi sebelumnya yang mereka sudah di level dapat mendefinisikan suatu konsep. Itu biasanya kalau sudah S3, sudah doktor. So, kalau di level doktor itu mereka sudah bicara tentang mendefinisikan konsep. Jadi kalau untuk S1, S2 kita masih belum bisa mendefinisikan konsep, kita bisa mendiskusikan konsep. Gitu ya. Ini beberapa contohnya untuk casual dan formal. A lot kita bisa ganti dengan many, lots, numerous. A lot of participants responded that out of 203 participants, 146 responded that. Gitu ya. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang, constructions. Cannot, ini ya, kita harus tulis dengan uh, seluruhnya, dengan lengkap cannot. Tidak bisa can't, tidak bisa will, tidak bisa dare. Ya, oke. Apalagi kata-kata gini, as soon as possible, ASAP, itu kata-kata gaul bahasa Inggris ya, tidak bisa digunakan dalam content writing specific time. In a nutshell, itu juga tidak bisa. In short, to sum up, ini juga tidak bisa ya. Ini bisa dikategorikan sebagai casual vocabulary. Kita bisa pakai in summary, in conclusion, something like that. Okay. Really specific information such as concrete number, amount, or comparison. Gitu. Ini contohnya. Participant 19 score really high on the assessment. Participant 19 score 45 out of 50 possible points on the assessment. Ini bisa dilihat linknya, nanti bisa diklik, bisa dibaca-baca lagi. Bisa dicari tahu lagi perbedaan antara casual vocabulary dan academic vocabulary atau informal versus formal. Now let's talk about citation. Citation. Jadi citation itu penting dan cara menulisnya juga penting. Untuk konteks academic writing dan keseluruhan, mayoritas menggunakan APA. Nanti bisa dicari tahu lagi. Bisa lewat link ini juga boleh. Apa itu APA? American um, Psychology Associations. Ya, jadi mereka yang membuat sistem citasi, sistem citation yang selalu update terus-menerus. Jadi kita harus mengikuti aturan mereka. Biasanya nama, tahun, halaman seperti ini ya. Jadi kita menjelaskan konsep apapun itu, terus jangan lupa sumbernya. Ini kalau satu autor, satu penulis, nama, tahun. Kalau dua autor, nama dan nama lagi, terus tahun. Ini namanya harus menggunakan nama terakhir ya, nama paling belakang. Contoh kalau saya 2018 Sutrisno berarti kalau citation jadinya Sutrisno. Tergantung nama belakang dari penulis masing-masing. Kalau penulisnya ada tiga, berarti Smith Edol. Edol ini adalah dan lain-lain. Kalau penulisan ilmiah Indonesia pakainya DKK dan kawan-kawan. Tapi karena kita bahasa Inggris, pakainya Smith Edol. Edol ini artinya dan kawan-kawan ya. Oke, nanti bisa ditertahu lagi lebih di linknya. Let's talk about plagiarism. Ini saya sedih sekali ya. Saya sudah bilang berulang kali, pelanggaran atau kejahatan yang tidak bisa diterima sama sekali di dunia akademik adalah plagiarism. Jangan sekali-kali plagiarism. Entah sengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, saat saya membaca bab satu, saya temukan banyak sekali kata-kata yang persis ada di Google. Yang saya sudah tandai, sudah kasih komentar.
Dan mungkin itu cuma sedikit dari bagian banyak. Jadi kalau merasa kata-kata yang digunakan dalam bab satu itu diambil flexib, maksudnya secara keseluruhan tanpa pengubahan apapun itu, tolong diubah. Itu nanti jatuhnya ke plagiarisme. Oke, kenapa itu penting? Karena kita tidak bisa asal comot, asal ambil pekerjaan orang, terus mengaku itu milik kita. Kita tidak bisa ambil kata-kata orang, terus mengaku itu milik kita. Makanya saya bilang, kalau memang menemukan sumber terus susah buat dikasih parafrase, bisa ditambahkan saja kuotasi, quotation. Itu artinya kata-kata ini, satu kalimat, dua kalimat, seberapa banyak kata ini adalah milik orang ini, orang si A atau si B, si sumber itu. Ya, oke. Kita harus menulis dengan etika. Ini saya ambil contoh buku. Kalau mau nih saya bisa share bukunya, karena ini bukunya juga disebarkan secara gratis tentang penulisan akademik. Dalam kegiatan menulis, seorang penulis perlu memahami dan mematuhi etika menulis. Etika ini berlaku untuk semua jenis tulisan, baik karya tulis ilmiah maupun non-ilmiah. Ketika etika ini dilanggar, maka akan terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan banyak pihak. Salah satu bentuk pelanggaran ketika menulis adalah melakukan tindakan plagiarisme. Dampak plagiarisme akan merugikan penulis itu sendiri sebab bisa merusak reputasinya, serta merugikan pemilik karya yang plagiat oleh penulis tersebut. Selain plagiarisme, bentuk pelanggaran ketika menulis cukup beragam. Pelanggaran-pelanggaran ini tentu akan berdampak pada kualitas karya tulis dan yang diakses masyarakat, sehingga pemahaman dan kepatuhan pada etika menulis sangat penting. Dia bisa merusak nama si penulis, ataupun dia bisa merusak nama institusi dari mana penulis itu berasal. Maksudnya apa? Kampus kita. Contoh nih, teman-teman nulis, terus diunggah ke salah satu jurnal online, itu berarti namanya muncul dan juga nama kampus juga muncul. Kalau terbukti plagiarisme, semua nama-nama itu akan hancur, ya, jadi jelek. Memahami plagiarisme, ini ada peraturannya, ada undang-undangnya semuanya. Oke, ini bisa dibaca lagi nanti, bisa di pause videonya dan bisa dibaca pelan-pelan. Ini beberapa contoh jenis plagiarisme, bisa kata demi kata, bisa plagiarisme atas sumber. Plagiarisme sumber menulis berdasarkan ide atau pendapat pihak lain tanpa memberitahukan sumbernya. Jadi apapun itu, kalau kita bukan dari bahasa dari kita harus sertakan sumbernya. Ya, plagiarisme kepengarangan, mengakui sebagai penulis karya, walaupun itu karya orang lain. Plagiarisme diri sendiri, ya ini juga bisa. Contoh kita menulis ulang apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya tanpa mengubah, tanpa ada pengubahan tertentu. Itu juga bisa disebut plagiarisme atau self plagiarism. Selanjutnya, em, hal-hal yang dapat terjadi jika memang terbukti, kita bisa lihat di sini pasalnya 25 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70, 200 juta, ya. Bagaimana cara kita mengurangi itu? Pertama kita harus sadar kita tidak boleh melakukan legalisme, dan juga kita harus selalu cek secara manual maupun secara menggunakan alat bantu. Paling banyak itu Turnitin dan lain-lain. Tapi yang penting, kalaupun kita tidak punya akses ke Turnitin dan lain-lain sebagai alat bantu deteksi plagiat, yang penting saat kita menulis, setiap saat kita menulis, kita sadar penuh bahwa kita tidak akan melakukan legalisme. Kita baca karya orang, kalau memang kita menggunakan idenya, kita pakai, kalau keseluruhan kita pakai tanda kutip, kalau kita parafrase baik-baik, dan jangan lupa sebutkan sumbernya. Oke, karena seperti kita tahu, first half adalah saya, nanti second half adalah Ibu Mega. Jadi kita hanya punya tinggal dua pertemuan lagi ya. Jadi minggu lalu deadline-nya adalah mengumpulkan bab satu. Untuk minggu ini deadline adalah mengumpulkan bab dua. Nanti setiap submission, setiap pengumpulan yang sudah terjadi setelah dikirim ke email saya akan kasih komentar. Nanti di ujungnya bisa dilakukan, dikumpulkan semuanya, digabungkan, lalu uh, dikirim lagi setelah melakukan perbaikan. Itu dalam bentuk lengkap, bab satu, bab dua, bab tiga. Ya, oke. Sekarang kita di sini nih, kita di week 6. Deadline adalah chapter 2.
Minggu depan chapter 3 dan depannya lagi untuk week 8 adalah final draftnya untuk complete chapter 1, chapter 2 dan juga chapter 3 ya. Oke. Sekarang tugasnya jangan lupa kasih komentar minimal 100 kata. Nanti saya akan kirimkan bab satunya, saya kembalikan dengan komentar ya. Saya akan kirimkan lewat email. Okay, that's all for now. Thank you all for coming and joining virtually, and I will see you next time.